Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tematik. Untuk tema kita sudah masuk pada pembelajaran 3. Silakan adik-adik buka halaman 16. Nah adik-adik coba perhatikan, di sini ada ayo membaca. Bacalah teks berikut. Nah di bawah ada teks tentang sumber daya alam. Nah berikut ibu akan bacakan. Sumber daya alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan jenisnya ada dua macam sumber daya alam. Nah yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Nah, jadi adik-adik, sumber daya alam itu ada dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, contoh sumber daya alam hayati seperti yang ada di buku adalah makhluk hidup. Kemudian sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Nah, seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Lanjut, semua jenis sumber daya alam memiliki manfaatnya masing-masing. Misalnya sebagai bahan pangan, bahan bangunan, dan sumber energi listrik. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Contoh pemanfaatan tersebut antara lain adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kerajinan, perindustrian, dan pertambangan. Nah, adik-adik silakan membaca teks ayo membaca sumber daya alam. Kemudian untuk tugasnya ada pada halaman 17. Coba adik-adik perhatikan, di sini ada ayo pahami dan jawab bagian A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, jawabannya ada ya di buku. Kemudian nomor 2, jelaskan yang dimaksud sumber daya hayati. Nah, ada juga ya jawabannya di buku. Nomor 3, apa saja yang dimaksud dengan bahan tambang? Nah, kita sudah pernah belajar ya untuk bahan tambang. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kemudian yang kelima, apa hubungan kegiatan ekonomi masyarakat dengan sumber daya alam? Nah, jadi untuk tugas hari ini silakan menjawab ayo pahami dan jawab nomor bagian A nomor 1 sampai nomor 5. Nah, jadi lanjut ke tugas berikutnya. Nah, lanjut silakan buka halaman 18. Kemudian coba perhatikan di bawah ada ayo membaca. Bacalah teks berikut. Nah, di bawah ada teks keragaman cita-cita. Berikut ibu akan bacakan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Salah satunya adalah keragaman cita-cita. Setiap orang berhak memiliki cita-cita dan melakukan kegiatan untuk menggapai cita-citanya. Agar cita-cita tercapai, kita harus berdoa dan berusaha dengan keras. Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda. Tujuan dan manfaat cita-cita setiap orang juga berbeda-beda. Keragaman cita-cita menyebabkan keragaman kegiatan dalam masyarakat karena setiap orang melakukan kegiatan yang berbeda untuk menggapai cita-citanya. Dalam keragaman cita-cita, kita juga saling menghargai. Kita juga harus mendukung cita-cita orang di sekitar. Setiap kegiatan yang kita lakukan tidak boleh mengganggu atau merugikan orang lain. Sikap saling menghargai dalam keberagaman bermanfaat untuk mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Nah, adik-adik kemarin ibu sudah kasih tugas untuk shift 1 hari Jumat lalu untuk menggambar cita-cita mereka. Nah, ini ada tentang teks keragaman cita-cita. Nah, sekarang adik-adik untuk tugasnya ada di halaman 19. Coba perhatikan, ayo pahami dan jawab bagian A. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan cita-cita? Nah, jawabannya ada di teks. Kemudian nomor 2, mengapa setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda? Nah, menurut adik-adik mengapa? Kemudian nomor 3, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita? Nah, menurut adik-adik apa yang harus kita lakukan agar bisa mewujudkan cita-cita kita? Kemudian
diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Menurut sifatnya, ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan sehingga dapat lestari atau tidak dapat habis. Nah, adik-adik, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, ada pula sumber daya alam lestari secara alami, diantaranya air, tanah, udara, dan matahari. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat habis karena jumlahnya terbatas. Nah, hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang tambang, baik barang tambang mineral logam maupun barang tambang mineral non-logam. Nah, adik-adik, untuk pada pembelajaran 4, tugasnya silakan adik-adik membuka halaman 24, ada ayo membaca, kemudian membaca teks tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk tugasnya ada pada ayo pahami dan jawab bagian A. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada sumber daya alam yang pertama unggas, air, tembaga, tanah, dan pohon jati. Nah, coba adik-adik beri centang pada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, adik-adik, untuk tugas tematik hari ini itu dulu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.